Halo Sobat Setia, terima kasih sudah mampir kembali ke channel YouTube kami. Sebelum kita mulai, mohon tetap dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami. Terima kasih. Sebuah gunung yang dikelilingi pagar, dijaga ketat dan dianggap terlarang, bukan di Mesir, dan bukan pula di tempat yang kita imajinasikan. Tetapi di Arabia, lokasi di mana Alkitab menempatkan Musa saat ia berjumpa dengan Tuhan. Selama berabad-abad, kita mungkin telah berada di gunung yang salah. Dalam Keluaran 19:18 tertulis, gunung itu seluruhnya diliputi asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Kini untuk pertama kalinya, para peneliti yakin bahwa kami mungkin telah menemukan gunung yang menjadi saksi pembakaran ilahi itu. Dengan adanya altar batu, batu yang terbelah, puncak yang terbakar, serta penghalang yang masih utuh, pertanyaan muncul, mengapa bukti ini tersimpan rapi? Dan mengapa informasi ini baru terungkap di masa kita? Bergabunglah dengan kami dalam mengungkap kisah yang tersembunyi di pasir gurun dan mengajukan pertanyaan yang belum pernah berani ditanyakan oleh siapapun sebelumnya. Bagaimana jika Gunung Sinai yang sebenarnya telah ditemukan? Hanya saja bukan di tempat yang kita duga. Bukti terukir di batu ini menunjukkan bahwa narasi dalam Alkitab bukanlah sekadar cerita simbolis, melainkan catatan detail tentang lokasi, objek, dan tindakan spesifik. Kitab Keluaran menghadirkan gambaran jelas mengenai alam semesta, ritual, dan bangunan yang nyata. Jika kita percaya bahwa catatan ini merefleksikan peristiwa nyata, maka jejak fisik dari pertemuan itu seharusnya masih terlihat. Dan di wilayah barat Laut Saudi Arabia, mungkin inilah kenyataannya. Mari kita mulai dengan batu yang terbelah. Dalam Keluaran 17, bangsa Israel yang baru saja dibebaskan dari Mesir sangat mendambakan air. Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu di Horeb, dan ketika dia melakukannya, air menyembur keluar dengan ajaib. Namun yang lebih mengejutkan adalah adanya sebuah batu granit menjulang setinggi 60 kaki di Gurun Arab, wilayah yang telah lama diakui sebagai bagian dari Midian kuno. Batu ini terbelah sempurna di tengahnya dan berdiri sendiri, jauh dari formasi geologi lain yang menunjukkan adanya erosi. Di dasar batu tersebut terdapat jejak aliran air purba, dengan saluran-saluran dalam yang terukir pada bebatuan di area yang jarang menerima curah hujan. Mungkinkah ini adalah batu yang dipukul Musa? Setidaknya batu ini sangat sesuai dengan deskripsi yang ada. Di kaki gunung terdapat altar yang dibangun dari batu-batu besar dan pipih, dikelilingi oleh ukiran gambar banteng dan anak sapi. Ini tampak aneh untuk seni Arab, tetapi terasa akrab dan mengerikan ketika kita mengingat Keluaran 32 yang menggambarkan bangsa Israel membuat patung anak lembu emas karena Musa terlambat kembali dari gunung. Ukiran-ukiran ini bukan sembarang karya seni. Mereka memiliki makna mendalam yang bergantung pada konteksnya. Mereka mengisahkan tentang pemberontakan dan menggema dalam isi kitab suci. Di dekatnya terlihat kelompok pilar batu yang berdiri tegak, masing-masing unik dan lapuk, tetapi jelas ditempatkan dengan tujuan spesifik. Keluaran 24 ayat 4 menyatakan bahwa Musa membangun 12 pilar sebagai simbol dari 12 suku Israel. Ini bukan sekadar cerita rakyat, ini adalah bukti arkeologi yang kuat. Ketika kita menyatukan potongan-potongan informasi ini, suatu kebenaran mulai terungkap. Gunung ini menceritakan kisah Alkitab, bukan secara metaforis, bukan pula simbolis, melainkan secara literal, sebagai Jabal Al-Law, sang gunung terlupakan di Arabia. Terletak jauh dari perbatasan semenanjung Sinai yang sudah dikenal, gunung ini menjulang dalam keheningan, terjal dan hampir tidak diketahui oleh dunia luar di sudut barat Laut Saudi Arabia, di wilayah kuno yang dikenali sebagai Midian. Disinilah cerita ini mengambil arah yang tak terduga. Alkitab mencatat bahwa setelah melarikan diri dari Mesir akibat membunuh seorang pengawas Mesir, Musa menetap di tanah Midian, bukan di Mesir, tetapi di Arabia. Di sana, ia menikahi putri Yitro, seorang imam Midian, dan mengembalakan domba di wilayah ini. Dekat Gunung Horeb, ia mengalami pertemuan yang luar biasa dengan semak yang terbakar. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, lokasi geografis Musa berada di Arabia, bukan di semenanjung Sinai.
Jadi, jika gunung Tuhan terletak di Midian, mungkinkah itu benar-benar Jebel Alau? Gunung ini bukanlah tempat wisata. Ia tidak muncul dalam brosur perjalanan, tidak ada deretan bus pariwisata atau kios souvenir di sekitarnya. Selama bertahun-tahun, pihak berwenang Saudi telah memagari area tersebut, menempatkan penjaga militer, dan melarang akses bagi peneliti luar. Ini adalah zona terlarang di tengah gurun yang menimbulkan berbagai pertanyaan. Namun yang membuat Jebel Alau semakin menarik adalah betapa miripnya lokasi ini dengan deskripsi dalam catatan Alkitab. Dengan ketinggian lebih dari 8.000 kaki, puncak ini adalah salah satu yang tertinggi di wilayah tersebut. Puncaknya tampak menghitam, seakan-akan hangus terbakar, sementara batuan di bawah permukaan tetap mempertahankan warna granit alaminya. Ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya paparan panas yang ekstrim, mungkin akibat petir atau fenomena luar biasa lainnya. Dalam kitab Keluaran, diceritakan bahwa Tuhan turun ke atas gunung dalam api. Mungkinkah puncak yang hangus ini merupakan jejak fisik dari momen tersebut? Medan di sekelilingnya luas dan lapang, cukup untuk menampung perkemahan besar, persis seperti yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Terdapat tanda-tanda sumur kuno dan area pengembalaan di dekatnya, yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan ternak. Selama generasi, penduduk Badui setempat menyebut tempat ini tidak hanya sebagai Jebel Alau, tetapi juga sebagai Jebel Musa, Gunung Musa. Mereka telah mengetahui sesuatu yang baru-baru ini mulai kita ungkap kembali. Sementara para cendekiawan dan peziarah selama berabad-abad berfokus pada suatu gunung di Mesir yang tidak sepenuhnya menyesuaikan deskripsi, puncak sunyi di Arabia ini, yang sebagian besar belum tersentuh dan terlarang, mungkin adalah saksi yang sebenarnya dari perjumpaan ilahi tersebut. Mengapa tempat ini dipagari? Mengapa keberadaannya disembunyikan dari pandangan publik? Pertanyaannya pun muncul. Bagaimanakah jadinya jika Gunung Sinai yang sebenarnya tidak pernah hilang, tetapi hanya tidak diakui? Ada hambatan dan batasan yang menandai gunung ini, sebuah gunung yang tidak boleh disentuh. Ketika bangsa Israel berkumpul di Gunung Sinai, Tuhan tidak menerima mereka begitu saja ke hadiratnya. Dia memberikan instruksi yang tegas dan tidak fleksibel, menetapkan batasan bagi orang-orang di sekitar gunung dan mengatakan kepada mereka, "Berhati-hatilah agar kalian tidak mendaki gunung atau menyentuh kaki gunung itu. Siapapun yang menyentuh gunung itu akan dihukum mati." Keluaran 19 ayat 12. Ini bukanlah tindakan kekejaman. Ini adalah upaya perlindungan yang suci. Gunung itu dianggap suci karena kehadiran Yang Maha Kuasa yang turun ke atasnya. Kehadiran ilahi tidak bercampur begitu saja dengan hal-hal yang bersifat profan. Batasan yang ditetapkan Tuhan bukan hanya bersifat fisik. Itu adalah pengingat spiritual bahwa kesucian mengharuskan rasa hormat, jarak, dan persiapan. Menariknya, di kaki Jebel Alau masih ada yang diyakini oleh banyak orang sebagai sisa-sisa batasan tersebut. Penjelajah dan peneliti telah mendokumentasikan deretan penanda batu yang diletakkan dengan cermat membentuk perimeter di sekitar dasar gunung. Ini bukan bagian dari pemukiman kuno, dan bentuknya tidak menyerupai bangunan pertanian. Sebaliknya, mereka tampak sebagai pembatas yang disengaja, primitif namun teratur, membentuk garis batas yang jelas. Beberapa mencatat kemiripannya dengan tata letak yang diceritakan dalam kitab Keluaran sebagai instruksi fisik yang tegas dari Tuhan. Tandai gunung itu, jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Yang mengejutkan adalah betapa tidak perlunya penghalang semacam itu, kecuali jika mereka yang memasangnya benar-benar percaya bahwa sesuatu yang suci telah terjadi di sana. Mengapa membangun pagar batu di sekitar puncak yang kosong, kecuali didasari oleh ketakutan akan konsekuensi yang mungkin muncul jika melintasinya? Ada lapisan makna lain yang menarik. Dalam tradisi keagamaan modern, ruang-ruang suci sering dilindungi oleh kuil-kuil yang indah, gerbang emas, dan para pendeta. Namun di sini kita menyaksikan bentuk penghormatan yang lebih mentah dan kuno. Batu demi batu disusun mengelilingi sebuah gunung yang pernah menyala dengan kehadiran Tuhan. Mungkinkah ini adalah batasan yang sama yang menjadi landasan berdirinya bangsa Israel? Kaki mereka menjejak tepi tebing, mata mereka terangkat, dipenuhi rasa takut dan keheranan saat guntur bergemuruh dan api berjatuhan. Dan jika demikian, apa artinya jika hambatan-hambatan ini tetap ada? Bahwa perintah untuk tidak menyentuh masih diingat oleh tanah itu sendiri. Kesucian gunung ini begitu mendalam hingga kenangannya terukir di dalam batu. Api yang menghanguskan puncaknya dapat terlihat dari langit.
Dari kejauhan, puncak Jebel Alau tampak berbeda. Citra satelit mengonfirmasi apa yang telah diamati oleh para peneliti selama beberapa dekade. Puncak gunung ini menghitam dengan jelas, seolah-olah hangus. Namun yang benar-benar menarik adalah kenyataan bahwa puncak-puncak lain dalam rangkaian pegunungan yang sama tetap tidak tersentuh. Tak ada bekas terbakar atau perubahan warna, hanya puncak ini saja yang hitam pekat seperti batu bara. Pertanyaan yang jelas pun muncul, apa yang mungkin menyebabkan kondisi ini? Para ilmuwan telah meneliti geologinya dan menemukan bahwa tidak ada bukti aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Batuan ini bukan berasal dari gunung berapi. Penghitaman tersebut tampaknya disebabkan oleh paparan panas yang sangat tinggi pada permukaan, bukan akibat erosi yang lambat, melainkan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, sesuatu yang dahsyat dan tak dapat dijelaskan oleh pelapukan gurun biasa. Kini mari kita perhatikan kisah dalam Alkitab. Keluaran 19 ayat 18 dengan jelas menyatakan, Gunung Sinai diliputi asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Gunung itu bergetar hebat, asap mengepul seperti dari tungku, dan orang-orang mundur ketakutan ketika Allah turun dalam nyala api. Ini bukan simbolis. Kenyataannya adalah, peristiwa ini mempengaruhi bumi dan mengubah bentuk gunung itu. Sekali lagi, kita harus bertanya, mungkinkah puncak yang menghitam ini, hangus dan sunyi, adalah sisa fisik dari perjumpaan ilahi? Mungkinkah kita sedang melihat puncak yang terbakar bukan dengan cara alami, melainkan dengan api surga? Para skeptis mungkin mencemooh, namun buktinya ada di depan mata, menunggu untuk diakui. Ini adalah sebuah gunung yang tidak seperti gunung lainnya, sebuah puncak yang telah mendanggung jejak kehadiran sesuatu atau seseorang yang jauh lebih besar daripada universum itu sendiri. Mungkin inilah alasan mengapa gunung ini masih berdiri sendiri, tetap sunyi dan berbekas luka. Ia merupakan zona terlarang yang dijaga oleh misteri. Jika gunung ini hanyalah puncak gurun biasa, tidak relevan dan terlupakan, lalu mengapa begitu sulit untuk dijangkau? Wilayah di sekitar Jebel Alau sangat dibatasi oleh pemerintah Saudi, dipagari sehingga tidak dapat diakses. Pos-pos pemeriksaan militer menjadikan akses ke area tersebut sangat sulit. Para peneliti dan penjelajah yang mencoba mendekat seringkali ditahan, diinterogasi, bahkan diancam penangkapan. Peralatan telah disita, foto-foto dihapus, dan visa perjalanan dicabut. Ini benar-benar zona terlarang. Lebih jauh lagi, hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mengkhawatirkan. Mengapa terdapat begitu banyak kerahasiaan di sekitar gunung yang tampak tidak memiliki apapun untuk disembunyikan? Citra satelit wilayah tersebut menimbulkan misteri lain. Sementara sebagian besar Arab Saudi terlihat jelas dengan detail tinggi, wilayah khusus di sekitar Jebel Alau tampak buram atau beresolusi rendah, seolah-olah sengaja disembunyikan. Bahkan platform seperti Google Earth menunjukkan anomali dalam kualitas piksel di area yang seharusnya tampak jelas. Di sana, tidak terdapat pangkalan militer yang dikenal, pipa minyak, atau kompleks pemerintah, hanya sebuah gunung kuno yang dipagari, disembunyikan, dan diawasi. Apa yang begitu berbahaya tentang sebuah gunung sehingga pihak berwenang merasa perlu menjaganya dengan begitu ketat? Jika jawabannya adalah tidak ada, mengapa mereka bertindak seolah-olah tempat itu menyimpan segalanya? Namun jika jawabannya memang ada, sesuatu yang sakral, sesuatu yang berkaitan dengan kitab suci, maka kita harus mempertimbangkan bahwa kerahasiaan ini bukan semata tentang perlindungan, ini adalah tentang kontrol. Kontrol atas informasi dan agama, serta tradisi yang terjalin di dalamnya, mengelilingi sebuah cerita yang jika benar, akan mengubah segalanya. Apa yang dipertaruhkan? Runtuhnya sebuah narasi yang telah berdiri teguh selama berabad-abad. Selama ini, para peziarah telah berbondong-bondong ke Sinai di Mesir, di mana biara-biara dibangun, gereja-gereja dinamai, pemandu wisata dilatih, dan miliaran dolar diinvestasikan dalam pariwisata religius. Citra Gunung Sinai yang menjulang dari semenanjung Mesir telah tertanam kuat dalam imajinasi Barat. Namun, bagaimana jika citra itu ternyata salah? Jika Jebel Alau adalah Gunung Sinai yang sebenarnya, implikasinya sangat besar dan tak nyaman. Pertama, ada taruhan finansial. Industri pariwisata religius Mesir merupakan sumber pendapatan utama. Pergeseran lokasi ini akan berdampak signifikan. Ekonomi akan terguncang, pendapatan akan hilang, dan citra internasional tempat suci ini akan berubah drastis.
Kedua, ada dampak terhadap tradisi keagamaan. Gereja-gereja, khususnya di cabang Ortodoks Timur dan Katolik, telah membangun keseluruhan jalur ziarah dan ajaran di sekitar lokasi Sinai yang tradisional. Mengakui kesalahan berarti merevisi asumsi, seni, dan teologi yang telah dibentuk selama berabad-abad. Dampak selanjutnya menyentuh dunia akademis. Para sarjana Alkitab telah lama menolak teori yang mengaitkan lokasi dengan Arab. Selama beberapa dekade, kritik terhadap teori ini dikategorikan sebagai spekulatif, bahkan dianggap absurd. Namun, bukti-bukti yang ada semakin sulit untuk diabaikan. Dengan demikian, muncul kemungkinan bahwa kajian ilmiah arus utama mungkin telah keliru, bukan karena niat jahat, tetapi akibat kebiasaan. Inilah perlawanan yang lebih dalam. Ketika kebenaran mengancam kenyamanan, banyak orang cenderung tidak merayakannya, melainkan mundur. Lembaga-lembaga menolak untuk berubah, ekonomi berjuang untuk mempertahankan narasi mereka, dan bahkan mereka yang mencari kebenaran harus mempertimbangkan biaya yang harus dibayar untuk menghadapinya. Nubuat ini terukir di dalam batu, sebuah gunung yang dipersiapkan untuk generasi ini. Dalam hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan ditegakkan sebagai gunung yang tertinggi. Gunung itu akan ditinggikan di atas bukit-bukit dan bangsa-bangsa akan berdatangan ke sana. Mika 4 ayat 1. Kata-kata ini ditulis ribuan tahun yang lalu, tidak hanya merujuk pada gunung fisik, tetapi juga menggambarkan kebangkitan spiritual. Baik Yesaya maupun Mika berbicara tentang saat di mana Tuhan akan menegakkan kembali gunungnya. Suatu ketika mata manusia akan kembali terfokus pada suaranya, dan kebenaran yang pernah tersembunyi akan muncul ke permukaan. Di Lukas 8 ayat 17, Yesus menegaskan, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diungkapkan, dan tidak ada yang disembunyikan yang tidak akan diketahui atau diungkapkan. Mungkinkah penemuan gunung ini bukan sekedar kebetulan atau hasil keberuntungan, tetapi pemenuhan waktu yang telah ditentukan? Kita hidup di zaman di mana rahasia kuno mulai terungkap. Teknologi kini mampu mengungkap apa yang telah lama tersembunyi di gurun. Arkeologi melampaui mitos, dan citra satelit, pemindaian tanah, dan kesaksian mata saksi, semua berkontribusi untuk mengarahkan kita kepada gunung yang telah lama diabaikan. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang mengungkapkan apa yang telah terkubur, karena generasi ini perlu dibangunkan. Penemuan kembali gunung ini bukan sekadar momen bersejarah. Ini adalah alarm spiritual. Seolah-olah batu-batu itu sendiri sedang berseru, memanggil umatnya untuk mendengarkan, mengingat, dan kembali. Jika Gunung Sinai benar-benar telah ditemukan, maka ini bukan hanya soal arkeologi. Ini adalah nubuat yang terukir dalam batu yang diungkapkan di zaman kita. Akankah dunia melihatnya atau menguburkannya kembali? Saat ini, kita berada di persimpangan jalan. Buktinya nyata. Foto-foto, data geologis, dan penanda semuanya mengarah pada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kuno, sesuatu yang sakral. Namun, pertanyaannya bukanlah apakah gunung itu ada. Pertanyaannya adalah, akankah dunia mau melihatnya? Banyak yang mungkin tidak akan menatapnya dengan jujur, bukan karena kebenarannya kabur, tetapi karena kebenarannya tidak nyaman. Menerima bahwa Gunung Sinai berada di Arabia berarti mempertanyakan segala yang telah kita dengar. Ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa tradisi mungkin telah menyesatkan kita. Kita perlu meninjau kembali firman Tuhan, bukan sebagai warisan yang diterima begitu saja, tetapi sebagai sesuatu yang seharusnya kita cari secara aktif. Kebenaran, terutama kebenaran sejati, selalu menuntut sesuatu dari kita. Ia menuntut kerendahan hati, respons, dan memandu kita untuk mengubah cara berpikir, bertobat atas kebutaan kita, dan melangkah dalam cahaya yang baru. Namun, kebanyakan orang enggan melakukannya, karena kenyamanan lebih mudah daripada konfrontasi, dan bisu terasa lebih aman daripada menghadapi transformasi. Jadi, kami bertanya kepada Anda, akankah generasi ini mengubur kebenaran lagi? Atau akankah kebenaran itu bangkit dari batu dan mengubah segaranya? Ini lebih dari sekadar sejarah. Ini adalah panggilan untuk perubahan yang mendalam. Ini adalah panggilan untuk Anda. Jika gunung ini memang tempat di mana Tuhan berbicara kepada Musa, mengapa hal itu diungkapkan pada generasi Anda? Mengapa sekarang? Ini lebih dari sekedar perdebatan tentang geografi. Ini bukan hanya misteri kuno yang terpecahkan. Ini adalah undangan, panggilan, dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih dalam kepada diri sendiri.
Jika Tuhan menampakkan gunungnya saat ini, apa yang ingin Dia tunjukkan kepada Anda? Momen ini bukan tentang pariwisata atau teori. Ini tentang iman, ketaatan, dan waktu yang tepat. Anda tidak dimaksudkan untuk sekadar mengamati, tetapi untuk merespons. Kami mengundang Anda untuk berdoa, merenung, menyelidiki, dan berbagi. Karena jika ini benar-benar tempat di mana suara Tuhan pernah menggelegar, maka mungkin, hanya mungkin, Dia sedang berbicara lagi. Dan kali ini, Dia berbicara kepada Anda. Sampai jumpa!